Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Kalau menurut saya sama saja. Kita lihat dulu di dalam Al-Quran surat ke-3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita menyimak seorang Saifuddin Ngebolin ya, yang mana dia menyebutkan tentang ayat Al-Quran tetapi dengan penafsirannya yang sangat fatal salah. Katanya dia banyak sekali yang menanyakan tentang Tuhan orang Islam, Tuhan Kristen, Yahudi, dan yang lainnya itu sama. Memang benar sama, tetapi pengertian samanya sangat salah sekali. Nah sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan untuk mengomentari menanggapi dari si Saifuddin Abraham ini, mari kita simak, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh si gemblung ini. Silakan. Ketiga ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la tusyrik bih. Berkatakanlah Muhammad kepada ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, marilah kita menuju kepada satu kalimat, satu pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya. Ayat ini muncul 610 tahun setelah zaman Yesus Kristus. Nah, Muhammad ingin mempersamakan antara apa yang disembah oleh kita dengan apa yang disembah oleh Muhammad. Ya sahabat, si pendeta Saifuddin Abraham Gemblung ini membawa Al-Quran surah ketiga, yakni surah Ali Imran ya, ayat ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Shadaqallahu maulana azim. Ini sudah jelas ayat Al-Quran pada surah Ali Imran ini. Kenapa Saifuddin Ibrahim tidak membaca secara tuntas ya, sampai bi'anna muslimun. Nah sahabat saudara ikhwan fillah, dalam asbabun nuzul ayat Qul ya ayyuhal kitab surah Ali Imran terdapat pada tafsir ya, Ibnu Katsir ya, itu 83 ayat pertama surah Ali Imran Allah turunkan itu ketika orang-orang Najran ini datang ke Masjid Nabawi ya. Dan ayat yang ke-64 ini merupakan satu dialog ya, kalau bahasanya itu dialog antara Rasulullah SAW dengan rombongan di jalan ini tentang penetapan bahwa siapakah Tuhan yang benar itu, dan menetapkan bahwa Nabi Isa bukan seorang Tuhan atas dalil-dalil dari kitab Taurat, Injil, juga Al-Quran. Begitu yang disebutkan oleh tafsir sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Qul ta'alu itu bukan mempersamakan, Rasulullah ingin minta disamakan. Ini sangat memelintir ayat sekali ya, si Abraham ini, bahwa itu sebenarnya berdialog, mengajak dialog bahwa sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Yesus dan juga Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, juga Yesus atau Isa di dalam Injil, bahwa Nabi Isa pun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat ikhwan fillah, mari kita lanjutkan kembali bagaimana ocehan dari si Abraham Udin ini. Silakan. Di dalam Roma 3 ayat 29. Roma 3 ayat 29 demikian tulis Paulus kepada jemaat di Roma. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain?
Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Nah, timbul keributan atau percekcokan atau diskusi yang tidak membuat mereka panas kalau orang Kristen. Tapi kalau orang sebelah sono, wah pokoknya bisa berantem. Ya sahabat serku ikhwan fillah, memang benar ya, Abah Udin ini sepertinya sudah tertutup akalnya, sudah tertutup hatinya. Dia membawa ayat Roma dari Paulus itu menyebutkan bahwa benarlah tidak ada Tuhan selain Allah, yakni Allah Tuhan semuanya itu sama ya, Tuhan Islam, Tuhan Kristen. Tetapi ini pertanyaan, kenapa mereka membantah ketentuan dari Tuhannya sendiri yang dianggap Tuhan, yakni Yesus. Dan Nabi Isa pernah berkata, coba lihat lagi dari Yohanes ya, bahwa dia itu hanya seorang perantara Allah, seorang perantara Bapa saja. Ini sangat mempelintir sekali ya. Bisa kita lihat dari mimik, dari perkataan si Abah Udin ini ada keraguan tetapi ditutup-tutupi. Biasalah kalau tidak ngibul ya enggak ngebul. Ini juga migran, ada diskusi tidak sehat ya, ada cakar-cakar, ada berantem. Wah, ini sebuah fitnah ya. Diskusi sebenarnya kalau diskusi sehat, orang-orang kafir, orang-orang Kristen terbuka akalnya dan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan secara terbuka mengakui benar bahwa Nabi Isa, bahwa Yesus itu hanya seorang nabi, seorang rasul, bukan seorang Tuhan. Tapi inilah yang terjadi setiap diskusi, setiap berdebat, setelah ditunjukkan ayat Al-Quran, Alkitab, mereka menolak begitu saja. Inilah mahal hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, mari kita lanjutkan kembali ocehan Abah Udin, silakan. Bisa cakar-cakaran. Kenapa Paulus ngomong seperti ini? Karena dia adalah penginjil. Maka di dalam menginjil, apa yang menjadi bawaan orang itu kita samain aja, kita okekan saja sama begitu. Wah, tetapi jangan ikut dengan persembahan mereka, jangan ikut apapun yang mereka persembahkan itu lalu kita larut di dalam ibadah mereka, sama saja ibadah dengan mereka. Tidak demikian maksudnya. Maka yang inti dari semuanya ini adalah samakan dulu kalau kita sedang menginjil. Kalau kita sudah mengatakan pertanyaan begitu, Pak Saifuddin, apakah sama yang disembah oleh orang Yahudi dengan orang Kristen dan orang Islam? Kalau saya penginjil sama. Nah, bedanya di mana? Ini intinya. Bedanya di sini, saudara-saudara. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberikan kesaksian kepada mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi dia tidak mengenal yang disembahnya itu, mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Kalau kita kenal Allah yang kita sembah adalah di dalam Yesus Kristus. Namanya siapa? Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada Tuhan, di luar Yesus tidak ada sesembahan yang benar. Kacau semuanya. Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak dikenal. Ayat ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi Allah yang mereka kenal itu tidak dikenal dengan baik oleh mereka. Mereka mendirikan kebenarannya sendiri. Menurut Muhammadiyah ya begini, NU ya begini, Allah yang mereka sembah itu begini dan begitu. Beda dengan Allahnya orang Kristen, hanya ada di dalam Yesus. Iya sahabat, ini sebuah ocehan Abah Udin, kibulan Abah Udin kembali ya. Dia mengatakan bahwa langsung Allah yang kita kenal itu tidak benar-benar kita kenal. Allah yang kita sembah itu tidak benar-benar kita kenal.
Muhammadiyah, NU dan yang lainnya itu berbeda paham tentang Allah. Ini sungguh keji fitnahan dari Abah Udin ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala baik itu persis Muhammadiyah ataupun NU sama, yaitu Allah yang mukhalafatul hawadisi, Allah yang berbeda dengan makhluk ciptaan, Allah yang tidak makan seperti Nabi Isa, Allah yang tidak dilahirkan seperti Nabi Isa, Allah yang tidak tidur seperti Nabi Isa, dan Allah yang bisa merasakan kesakitan. Sedangkan mereka si Abah Udin ini menyebutkan bahwa mereka tidak dalam Roma 10 ayat 2 dan 3 ya, dia menyebutkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Mungkin ini kalau dimasukkan perkataan Roma ayat pasal 10 ayat 2 dan 3 ini lebih cocok kepada mereka ya, karena mereka giat untuk menginjil tetapi kesulitan untuk mengetahui kebenaran Tuhan yang mana yang patut disembah dan Tuhan mana yang harus ditaati perintah dan dijauhi larangannya. Ini sungguh-sungguh mereka sudah keliru ya. Karena apa? Karena Yesus sendiri, Nabi Isa sendiri berkata dalam Yohanes, menyebutkan bahwa Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus berkata atau Nabi Isa berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lihatlah bahasanya, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, berarti Yesus itu adalah utusan. Ini tidak mengenal ya, orang-orang Kristen ini, Abah Udin CS ini tidak mengenal Tuhannya sendiri. Bukannya bertuhan kepada yang mengutus Yesus, malahan menjadikan utusan menjadi Tuhan. Bukan kepada Allah yang mengutus Yesus, malah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ini sungguh-sungguh keliru sekali ya pemahaman dari Abah Udin ini. Bisa kita lihat bagaimana nampak sekali ya keraguan dari muka dan mimik wajah si Abah Udin ini. Dan juga sahabat, mari kita simak kembali ya. Lagi-lagi kita buka Al-Quran. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam perkataannya tatkala Nabi Isa berkata ya Bani Israel, wahai orang Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu hanyalah seorang Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel. Dan juga coba lihatlah di ayat yang lain, Quran surah Maryam ayat 30, qala ini Abdullah atanyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sudah jelas sekali bahwa Nabi Isa berkata, aku adalah seorang hamba Allah dan Allah memberikan aku satu kitab, yakni Injil, dan menjadikan Nabi Isa sebagai nabi. Dan terakhir ini ada ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa pun Nabi Isa pun melaksanakan sholat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang lain. Wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Selagi Nabi Isa alaihissalam ini masih hidup dan ada di dunia ini, maka diperintahkan untuk sholat dan zakat seperti nabi-nabi yang lain. Ini sudah jelas bahwa ajaran Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya sahabat, mungkin hanya itu untuk kesempatan kali ini yang kita bisa sampaikan. Kita bisa coba mengkantar ya dari si Abah Udin ini. Silakan ingatkan saudara, keluarga, tetangga, sahabat-sahabat kita tentang misi-misi agama seberang ya, penganut agama seberang untuk mengeluarkan kita dari agama Islam ini. Nauzubillah, semoga Allah tetap menjaga keimanan, keyakinan kita, menjaga hidayah di dalam hati kita, menetapkan hidayah dalam hati kita supaya bertauhid, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wafat membawa iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum